Selamat malam, Shalom. Pria kaum Bapak Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada malam hari ini marilah kita beribadah bersama-sama. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang berbakti dan melayani dia. Saya undang kita berdiri. Kita masuk dalam tahbisan. Persekutuan ibadah pria kaum Bapa ini, jadilah hanya di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus memenuhi kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan menyanyi PKJ nomor 2, Agunglah, Agunglah namanya. Agunglah, Agunglah namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Agunglah kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Agunglah, Agunglah namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Silahkan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Penyayang, kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa salah dan dosa kami. Kami tahu di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi, karena semua adalah pandangan dan pengamatan-Mu. Sesungguhnya sangat terbuka bagi-Mu apa yang kami rasakan, kami ucapkan dan lakukan, bahwa sering tidak berpadanan dengan kehendak-Mu, karena keakuan kami yang besar membuat kami terjebak pada ketidakbenaran dan ketidakadilan, iri hati dan dengki. Kebaikan kasih-Mu kami balas dengan kejahatan. Dosa yang tak terbantahkan membuat kami jauh dan jauh daripada-Mu. Ya Tuhan, kami telah berdosa dan bersalah, tapi kami tahu Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kasihani kami dengan pengampunan yang daripada-Mu. Baharui kami dengan roh yang rela. Bersihkan kami yang kotor ini dengan darah kasih-Mu, agar kami menjadi putih dan bersih, kudus dan berkenan kepada-Mu. Ini permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi dari NKB nomor 17 ayatnya yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku
Kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Kita tiba pada pelayanan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, menghadapi dan menjalani hidup ini, kami sangat membutuhkan perlengkapan rohani. Dan itu hanya kami dapati melalui firman-Mu sebagai roti dan air hidup kami. Karena itu di tengah-tengah persekutuan kami membutuhkan perlengkapan firman-Mu. Layakkan kami untuk dapat menerima dan menikmati sabda firman-Mu. Ketika kami membacanya, ketika kami mendengarkannya, dan ketika kami merenungkannya, kami pun mohon Roh Kudus-Mu menerangi kami, agar benar-benar dapat menikmati dan memahami firman-Mu yang kudus. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk perenungan dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. 1 Samuel 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Saya mengajak kita akan membaca bersama-sama bagian Alkitab ini yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia sudah diberi tema Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya, katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya.
dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Sampai di sana pembacaan Alkitab. Pembacaan ini akan kita renungkan bersama-sama. Dan perenungan kita sudah diberi tema kolusi, korupsi dan nepotisme merusak tatanan kehidupan. Saudara-saudara, pria kaum bapa yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dalam 1 Samuel 8 ayat 7b tertulis, "Akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Ada ungkapan di atas langit ada langit. Semboyan ini dikenal di lingkungan masyarakat. Seorang kepala desa memang berkuasa di desa, tapi di atas dia ada camat, di atas camat ada bupati atau wali kota, dan seterusnya sampai ke presiden. Artinya tidak ada kekuasaan yang mutlak. Saudara-saudara, pria kaum bapa yang dikasihi Tuhan, nas kita yang merupakan bagian dari bacaan minggu ini dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22 sepertinya memperkuat ungkapan di atas. Pemimpin umat yang gagal di dalam diri Yoel dan Abia berawal dari menempatkan diri mereka sebagai yang berkuasa mutlak. Sebab mereka menjalankan kepemimpinan mereka menurut kehendak hati dan nafsu mereka, untuk mengejar laba dengan melakukan praktek korupsi, suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi korupsi adalah manifestasi dari keinginan berkuasa mutlak yang berpusat pada hawa nafsu untuk mengejar keuntungan materi. Keadilan yang seharusnya mengatur roda kekuasaan justru diputarbalikkan demi memuaskan hawa nafsu. Para tua-tua pada taraf tertentu masih menganut paham bahwa di atas mereka ada yang lebih berkuasa, yaitu raja. Tapi itu bukan dari firman Tuhan, tetapi karena pengaruh dari bangsa-bangsa lain.
Karena itu mereka menginginkan raja. Dalam cara pandang Alkitab, keinginan mereka akan seorang raja bukan saja menolak pemimpin lain di atas mereka seperti Samuel, tetapi menolak Tuhan, pemimpin di atas pemimpin. Penolakan terhadap Tuhan juga dilakukan oleh Yoel dan Abia. Karena pengakuan atas kepemimpinan Tuhan terwujud di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Seperti tercantum dalam Taurat, dalam hukum Taurat, yaitu Ulangan 16 ayat 18 hingga 19 sebagai berikut. Hakim-hakim dan petugas-petugas harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti sudah dikemukakan di atas, Yoel dan Abia melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Disitulah bermula krisis kepemimpinan Israel. Ketaatan akan firman Tuhan adalah manifestasi dari pengakuan atas kedaulatan Tuhan, atas kekuasaan Tuhan yang mutlak. Tahun ini Republik Indonesia merayakan 75 tahun kemerdekaannya. Dibanding dengan Korea Selatan misalnya, kita ketinggalan dalam banyak hal. Sejarah Indonesia sejak merdeka memang sering diliputi awan dan angin puting beliung yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka tak heran kalau ketidakadilan terjadi di mana-mana, baik ketidakadilan sosial maupun ketidakadilan regional. Sebagai bentuk nyata dari ucapan syukur kita atas hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Indonesia, mari kita tekadkan untuk menegakkan keadilan, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mulailah dari lingkungan kita sendiri, dari keluarga, dari jemaat, gereja, dan masyarakat. Kepada para pemimpin baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, mari kita doakan mereka agar bertindak adil, benci akan pengejaran suap, serta taat menghormati Tuhan, Raja di atas segala raja. Dirgahayu Indonesia. Amin. Rekan-rekan pria kaum bapak sekalian, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku
Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita tiba pada doa umum, marilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau tetap setia menaungi, melindungi dan memberkati kami, memberi kesempatan bagi kami untuk tetap ada di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kemampuan untuk dapat melaksanakan firman dalam hidup kami. Kami dapat meneladani dan menghormati Tuhan sebagai pemimpin dan guru yang agung, hidup dalam keadilan dan kebenaran, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat, yang merugikan dan membinasakan. Berkatilah setiap pria kombapa jemaat Gemim Getsemani Lansot dari kolom 1 sampai 21. Berkati dari anak-anak kami sampai orang tua lanjut usia. Sehat-sehatkan, kuat-kuatkan iman dan imun kami, agar kami dijauhkan dari sakit, penyakit, dan wabah serta virus yang mematikan. Berkati mata pencarian, tugas dan kerja keluarga lepas keluarga kami. Berkati anak-anak kami, remaja dan pemuda gereja kami, karena mereka masa depan kami. Bentengi mereka dengan iman yang kokoh, agar mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Berkati gereja-Mu, Gemim di Tanah Minahasa, bahkan gereja di seluruh dunia yang terus berkarya. Roh-Mu yang kudus tetap memandu, memberkati para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan melayani, camas, penatua, pendeta dan guru agama, dari tingkat sinode sampai di aras jemaat, terutama kami yang ada di jemaat Getsemani Lansot. Berkati kami, berikan hikmat untuk melayani yang terbaik. Berkati semua program pria kombapa yang ada di jemaat Getsemani Lansot. Berkati kamu semua yang ada di dalamnya, agar bertanggung jawab demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang ada di pusat, di daerah-daerah, sampai di kelurahan dan desa, presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, bahkan semua aparatur pemerintah dan semua perangkat pemerintahan yang ada di pusat sampai di desa dan kelurahan. Di Kelurahan Lansot, Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Bororing, sehat kuatkan dia dan beri hikmat-Mu bersama Bapak Ketua Dewan Kota Tomohon. Berkati semua perangkat yang ada sampai di lingkungan-lingkungan. Berkati kami sebagai masyarakat yang ada di lingkungan 1 hingga 10. Anugerahkan kami selalu kedamaian, kenyamanan, dan kesatuan. Apalagi dalam persiapan untuk pesta demokrasi di bulan Desember nanti, memilih gubernur dan wakil, memilih wali kota Tomohon dan wakil. Bapak, kami berdoa Engkau beri dan membuat para kandidat yang terbaik, baik di provinsi maupun di kota Tomohon. Dan Tuhan jugalah yang dapat menunjukkan dan menentukan yang terbaik dari mereka, agar provinsi dan kota kami ke depan akan menjadi lebih baik. Kami berdoa untuk pria kombapa yang sedang bergumul, apalagi yang bergumul sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Engkau sumber berkat kesembuhan dan pemulihan, akan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi semua pasien yang sakit karena terpapar dan terinfeksi virus corona. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk para dokter dan para medis, adalah barisan terdepan yang merawat pasien virus corona. Berkati mereka dan keluarga mereka. Demikian dengan pemerintah, TNI, Polri, dan semua relawan yang berusaha memutus mata rantai COVID-19, Engkau berkati ya Bapa. Kami berdoa untuk semua sukacita lewat ulang tahun pribadi maupun perkawinan. Berkati dan kuduskan sukacita kami. Kami telah memberi persembahan syukur di ibadah ini. Bahkan semua bentuk persembahan yang dikumpulkan, kuduskan agar semua dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
di dalam pekerjaan dan pelayanan yang ada. Ini kami yang berdoa padamu. Kami mohon kesempurnaan doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita sekalian berdiri. Sebagai nyanyian penutup, Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan Kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus Kau tentang, harap akan Yesus, pasti Kau menang. Mintalah pada Tuhan agar Kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah Kau menang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Silahkan duduk, demikianlah ibadah Pria Kombapa Jemaat Gemim Getsemani Lansut pada malam hari ini. Selamat malam, Shalom.